Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Tito Jose Riani Gio Pundu, NIM 229012495165. Bidang studi Teknik Komputer dan Informatika kategori 2. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar hari ini? Baik. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar komputer dan jaringan dasar. Tapi sebelum itu, Pak Guru minta tolong satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Siap, berdiri. Mari Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Selanjutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Pak Guru minta tolong untuk Gustaf. Hari ini siapa yang tidak masuk? Jeffrey, Erik, terus siapa lagi? Rehan, Fatul. Oke, baik, siap. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu Pak Guru ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya? Masih. K3 LH. K3LH. Apa itu K3LH? Keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Ada yang lain di sini? Kira-kira apa K3LH? Keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam apa? Dalam lingkungan kerja. Nah, ternyata masih ada juga yang ingat. Nah, karena kalian ini akan mempelajari komputer dan jaringan dasar, di mana itu secara garis besar kalian akan belajar bagaimana tentang sistem komputer atau dasar-dasar komputer, sehingga kalian harus tahu keselamatan kerja itu bagaimana. Yang paling sangat dasar yaitu saat duduk di depan komputer. Kalau kalian lihat layar di depan, apa yang kalian bisa lihat ini? Posisi duduk di depan komputer yang benar. Jadi kurang lebih ini ada keterangannya, yaitu kepala tegak, bahu rileks, punggung tegak, dan lain-lain. Pak Guru akan mengajak kalian untuk pretest dalam bentuk kuis. Siapa yang pertama? Mungkin Gustaf? Nomor 1, di bawah ini adalah tujuan K3LH, kecuali jawabannya memelihara kebersihan dan kedisiplinan. Memelihara kebersihan dan kedisiplinan. Ayo kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya, ternyata salah. Ayo silakan lagi. Ada yang bisa membantu menjawab? Muksid? Silakan. Jadi jawabannya yaitu yang D, mencegah adanya kematian di tempat kerja. Mencegah adanya kematian di tempat yang kerja. Menurut kalian ini benar atau salah? Ya, memang salah. Terus menurut kalian yang benar itu yang mana?
menambah resiko bekerja. Berikan aplaus untuk kalian semua. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin dari pojok sana ada yang ingin membantu menjawab. Jarak layar dengan maka harus dapat diatur agar jangkauan yang disarankan adalah yang D. Yang B, Ya, 50 sampai 60. 60 cm. Ya, salah. Yang di depan coba. Menurut kau mana yang benar? A, 30 sampai 40 cm. Wow, berikan aplaus. Oke, soal terakhir. Posisi meja yang baik untuk penggunaan komputer yaitu Yang mana kira-kira? A. A, posisi meja membelakangi datangnya cahaya. Kita lihat. Salah. Ayo, siapa lagi yang ingin membantu untuk yang di belakangnya? Yang di belakangnya coba kasih mic. Posisi meja yang baik untuk penggunaan komputer yaitu yang C, posisi meja antara 60 sampai 75 cm dari bawah. Oke, baik, kita lihat. Ore, berikan aplaus. Terima kasih sudah menjawab kuis. Guru akan jelaskan lagi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, kompetensi dasar yaitu menerapkan perakitan komputer. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer. Jadi, kalian diharapkan mampu menjelaskan komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer. Sampai sini paham? Paham. Nah, untuk instrumen penilaian. Untuk instrumen penilaian dalam pembelajaran kalian hari ini ada tiga indikator. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Manfaat pembelajaran hari ini. Jadi, dalam perakitan komputer, selain menambah ilmu merakit komputer juga dapat memberi kepuasan. Karena Anda dapat menentukan komponen-komponen komputer yang berkualitas. Karena komponen yang dipasang untuk merakit komputer sudah Anda tentukan sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, perakitan komputer merupakan tahap rangkaian komponen komputer untuk menjadi sebuah PC yang siap digunakan. Sebelum mempelajari cara merakit komputer, Anda atau kalian harus mengetahui dasar-dasar komputer yang mencakup komponen-komponen yang terdapat dalam komputer tersebut. Jadi sebelum kalian merakit komputer, kalian harus tahu komponen-komponen apa yang diperlukan dalam merakit komputer. Jadi sampai sini ada pertanyaan tidak? Ayo, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang hari ini juga kalian akan mempelajari bagaimana komponen-komponen komputer untuk menjadi satu. Jadi ada beberapa hal yang harus disamakan. Dalam arti misalnya ada salah satu komponen yang sangat penting, yaitu adalah motherboard. Nah, motherboard ini ada mereknya. Jadi motherboard ini ada merek apa? Jadi kurang lebih misalnya mereknya merek AMD. Iya kan? Maka nanti untuk komponen-komponen lain itu harus disesuaikan. Paham ya? Oke, baik. Berarti sudah jelas ya? Jelas. Pak Guru sebentar akan menampilkan video pembelajaran
terkait komponen-komponen komputer. Tapi sebelum itu, Pak Guru ingin membagi kalian dalam kelompok-kelompok. Jadi untuk pembagian kelompok sendiri, kita membaginya acak. Jadi kita mulai dari berhitung. 1, Orang ini nanti kelompok satunya di sini, oke? Terus kelompok 2 di bagian belakang, kelompok 3 di tengah, kelompok 4 di sebelah kiri saya, kelompok 4 di sebelah kiri saya tapi bagian belakang. Oke? Ayo kalian duduk sesuai kelompok, rapatkan meja, duduk seperti dalam berkelompok. 2 di belakang. Ayo pegang. Ayo rapatkan meja. Jadi sudah ada 4 kelompok. Jadi oke, semua sudah duduk sesuai kelompok kan? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran. Pak Guru harap video pembelajaran ini kalian simak dengan sebaik mungkin. Nanti kalau ada istilah atau pertanyaan, istilah atau penjelasan yang kurang jelas, yang menurut kalian hal yang baru, silakan nanti kalian boleh bertanya. Selamat datang di channel Operator Komputer. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah dasar komputer. Bagaimana ya agar proses data menjadi informasi itu bisa terjadi? Sistem komputer itu harus memiliki 3 elemen penting. Pertama, brainware atau pengguna. Kedua, software atau perangkat lunak. Dan ketiga, hardware atau perangkat keras. Bagaimana jika salah satu elemen tersebut tidak terpenuhi? Situasi pertama, yaitu ketika hardware tidak terpenuhi. Tidak ada wadah yang digunakan oleh brainware untuk menjalankan software. Bisa dikatakan software tanpa hardware berupa benda mati. Jadi hari ini sudah menyimak video pembelajaran hari ini? Sudah ya? Ada tidak pertanyaan atau istilah yang baru kalian dengar? Jelas? Jelas ya? Jadi dari video pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menyimak seperti yang tadi. Terus nanti dari video ini juga kalian akan menyelesaikan masalah yang akan Pak Guru beri dalam bentuk LKPD. Ya kan? Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya. Nah, selanjutnya yaitu Pak Guru akan membagi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi ini dikerja sesuai kelompok. Nanti kalian simak dulu LKPD-nya dengan soal-soalnya. Kalau ada yang pertanyaan atau yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Ayo lihat LKPD-nya atau soalnya. Ayo disimak. Sudah dilihat kan? Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas tidak dari LKPD yang Pak Guru sudah bagi? Jelas ya? Pak Guru ingin tambahkan saja. Jadi di halaman kedua, yaitu kalian tulis
gambar nama komponen, terus fungsinya. Iya kan? Nah, waktu pengerjaannya 30 menit untuk menyelesaikan LKPD ini. Nanti setelah menyelesaikan LKPD, nanti Pak Guru minta tolong untuk mempresentasikan di depan kelas. Oke? Silakan dikerjakan. Gunakan bahan ajar atau media yang lain, mungkin lewat internet, untuk mencari jawaban. Silakan dikerjakan. Nomor 5 ini apa kira-kira? Kalau dari bentuknya apa nih menurut kalian? VGA. Ada yang lain? Atau apa? VGA atau LAN card? Lihat karakteristik. Coba misalnya LAN card, karakteristiknya apa? Ciri-cirinya ciri-ciri LAN card itu apa? Kalau LAN tuh identik dengan apa? Kabel kan? Kabel. Terus dia punya itu untuk apa?
Kalau ada kabel berarti untuk memasangnya itu ada apa? Konektor kan? Nah, lihat ada colokan konektor tidak di situ? Jadi kira-kira itu VGA atau LAN? Jadi lihat juga karakteristiknya. Jadi ada juga kart-kart yang bentuknya sama tapi ada punya lubang atau ini berbeda. Ayo, sudah selesai semua? Oke, baik, terima kasih. Jadi Pak Guru minta tolong untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ya, jadi Pak Guru karena ada 4 kelompok, kita mulai dari kelompok yang angka terbesar. Jadi kelompok 4. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu ada motherboard yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Yang kedua adalah prosesor yang berfungsi memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer maupun laptop. Yang ketiga adalah RAM sebagai penyimpan memori sementara. Yang keempat adalah hard disk yang berfungsi sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Yang kelima adalah LAN chart yang berfungsi menghubung 2 komponen atau lebih ke suatu jaringan. Yang keenam adalah power supply, fungsinya untuk menghubung arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat. Oke, baik, berikan aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 4, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama yaitu motherboard. Fungsi sebagai tempat pemasangan semua hardware yang ada pada komputer. 2. Prosesor. Memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer maupun laptop. 3. RAM. Sebagai penyimpanan memori sementara. 4. Hard disk. Fungsinya sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti Docs, PDF, MP3, dan lain-lain. 5. LAN card. Fungsinya menghubungkan 2 komputer atau lebih ke suatu jaringan. 6. Power supply. Menghubung kebutuhan listrik. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. 3, Pak, 3. Oh, maaf, kelompok 3. Kelompok 3, silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil kerjanya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Guru, Pak Guru. Selamat pagi. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang komponen-komponen komputer. Silakan. Saya akan membacakan nama-nama komponen komputer serta fungsinya. Nomor 1 yaitu motherboard. Fungsinya yaitu menghubungkan antara perangkat komputer agar terkoneksi dengan baik. Nomor 2 prosesor atau CPU. Fungsinya yaitu pusat perangkat komputer dengan menerima, mengelola, dan menjadikan tugas. 3. RAM atau random access memory. Fungsinya yaitu sebagai media penyimpanan sementara. Nomor 4, hard disk. Fungsinya sebagai media penyimpanan permanen. Nomor 5, LAN card. Fungsinya sebagai tempat untuk menyambungkan komputer dengan internet.
Nomor 5, power supply. Fungsinya menyimpan listrik untuk komponen-komponen komputer. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Maaf, kelompok 2. Yang terakhir, presentasi dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami saja. Di sini kami akan membacakan komponen beserta nama-nama komponen. Ya, yang pertama motherboard, yaitu sebagai tempat memasang sebuah komponen komputer. Jadi motherboard ini tuh dia sebagai induk. Tanpa motherboard, semua komponen pada komputer tidak bisa jalan. Yang kedua prosesor. Fungsi prosesor adalah untuk memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, RAM atau Random Access Memory sebagai penyimpanan sementara atau penyimpanan yang tidak tetap. Jadi ketika kita menulis sesuatu, kalau misalnya menggunakan masuk ke RAM, itu tuh hanya menyimpan file kita secara sementara. Yang keempat, hard disk, yaitu sebagai tempat menyimpan file, dokumen seperti doc, PDF, MP3, dan lain-lain. Yang ketiga, LAN card. Nah, LAN card ini tuh berfungsi sebagai menghubungkan dua komputer atau lebih ke satu jaringan. Jadi komputer satu dan yang satu bisa terhubung jika menggunakan LAN card ini. Yang terakhir yaitu power supply, yaitu sebagai mengubah tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal. Oke, baik. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Untuk semuanya, berikan aplaus juga untuk kalian juga yang sudah mempresentasikan hasilnya. Apa yang kalian sudah presentasikan hari ini sudah baik. Pak Guru hanya tambahkan saja sebagai kesimpulan, yaitu apa yang kalian kerjakan hari ini di LKPD, yaitu adalah komponen-komponen yang ada di dalam komputer, komponen-komponen utama sebagian besar. Nah, jadi tadi Pak Guru lihat jawaban kalian khususnya nomor 1 terkait motherboard ya. Nah, motherboard itu dia adalah fungsinya yaitu dia sebagai tempat utama untuk komponen-komponen komputer yang lain. Jadi misalnya tadi ada nomor 2 apa contohnya? Prosesor. Terus nomor 3 apa? RAM. Nomor 4 apa? Hard disk, LAN card, terus power supply. Itu semuanya akan dicolok atau dipasang di motherboard. Jadi kalau misalnya motherboard tidak ada, komputer tidak akan jadi. Jadi motherboard biasa juga disebut sebagai tempat utama atau rumah utama untuk komponen-komponen komputer. Nah, jadi dengan kalian belajar komponen-komponen komputer ini, diharapkan kalian juga mampu untuk nanti bisa menentukan spesifikasi komponen-komponen komputer sesuai dengan apa yang kalian ingin rakit komputer. Paham ya? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Pak Guru ingin kalian mengisi refleksi hari ini terkait pembelajaran hari ini. Nah, untuk refleksi hari ini Pak Guru sudah kirim di grup WhatsApp kelas. Coba dilihat, dibuka WhatsApp kelasnya, terus diklik linknya. Nah, setelah diklik silakan dikerjakan.
silakan diisi sesuai dengan kegiatan hari ini. Udah selesai ya? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih setelah mengisi refleksi hari ini. Selanjutnya, yaitu Pak Guru akan mengecek kemampuan kalian di dalam post-test. Nah, post-test ini juga Pak Guru sudah kirim dalam grup WhatsApp linknya. Silakan diklik lagi link yang ada di grup WhatsApp kelas. Setelah itu kalian silakan isi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Guru tulis. Apakah sudah selesai untuk pengisian post-test hari ini? Sudah ya? Baik, terima kasih. Pak Guru mohon perhatiannya semuanya. Jadi Pak Guru akan sampaikan materi selanjutnya, yaitu hari ini kita sudah belajar cukup untuk hari ini. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar juga bagaimana cara menentukan spesifikasi komponen-komponen komputer sesuai dengan kebutuhan kerja. Jadi itu pertemuan selanjutnya. Paham ya? Jadi nanti kalian bisa lihat di internet atau di bahan ajar yang nanti Pak Guru kasih, nanti kalian pelajari lagi. Jadi untuk materi hari ini sudah cukup. Pak Guru minta tolong lagi satu orang untuk pimpin doa untuk siang hari ini. Silakan, Gustaf. Siap, berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang semuanya. Silakan duduk.